Selamat pagi para teman-temanku yang baik dan saudara dan saudari yang baik dimanapun Anda berada pada pagi yang indah dan cerah ini. Pada pagi yang indah dan cerah ini, saya ingin berbagi mengenai kisah atau riwayat hidup Santo Antonius dari Padua. Siapa sebenarnya dia? Dan apa pentingnya kita mengingat, mengulas, membicarakan kisah dari Santo Antonius Padua ini. Tetapi setelah saya pikirkan lebih dalam, ternyata hidup Antonius ini cukup unik sebagai pengikut Kristus. Saya pikir yang radikal. Dia mengenal Kristus begitu mendalam, terlihat dari khotbah-khotbahnya serta mukjizat-mukjizat yang dia lakukan. Tapi sebelum kita sampai kepada pembahasan tentang Antonius dari Padua ini, kita perlu mengetahui siapa sebenarnya sosok Antonius Padua ini, terutama latar belakangnya. Antonius Padua lahir di Lisbon, Portugal, 15 Agustus 1195. Orang tuanya bernama Martin dan ibunya Maria Bulhom. Keluarga yang terpandang pada saat itu. Antonius dikenal anak yang cukup cerdas. Tetapi pada usia 11 tahun, orang tua Antonius keduanya meninggal dunia, meninggalkan Antonius yang cerdas itu. Tapi sebelum nama Antonius sebelum dia masuk ordo Fransiskan, namanya sebenarnya dulu Fernando, ya. Tapi nanti saya jelaskan itu. Iya, Antonius diasuh atau dirawat dan dibesarkan oleh pamannya sendiri yang memanjakan dia. Pada usia 15 tahun, Antonius ada keinginan untuk menjadi seorang imam. Tetapi pamannya tidak mengizinkannya untuk mengambil atau memasuki atau juga mewujudkan niatnya tersebut. Gitu ya. Kemudian, tapi beriring berjalannya waktu, niat Antonius menjadi seorang imam itu pun disetujui oleh pamannya tersebut. Dan Antonius masuk biara Santo Agustinus. Setelah dia masuk biara Santo Agustinus, dia pun belajar sesuai dengan pendidikan imam yang sistematis, yang tekun belajar. Tapi ketika dia sedang belajar dengan tekun, dia mendengar ada lima imam Fransiskan, yaitu pengikut Fransiskus yang menjadi martir karena disiksa dan dipenggal kepalanya ketika mewartakan Injil di Maroko. Kemudian Antonius tergerak atau ada kontak batin. 5 temanku yang ada di Maroko telah meninggal dunia karena pewartaan Injil. Kemudian dia menutup bukunya dan mendaftar kepada ordo Fransiskan yang didirikan oleh Fransiskus itu sendiri.
Dan disitulah nama Antonius dari Fernando berubah menjadi Antonius, ya, ketika dia memasuki Ordo Fransiskan. Tapi setelah dia memasuki Ordo Fransiskan, niatnya dulu sebenarnya kan hanya satu, yaitu ingin seperti 5 martir atau 5 imam Fransiskan yang dibunuh di Maroko. Nah, itu sebenarnya niat dia. Kemudian dia pun menjalankan misinya di Maroko, tapi tidak lama dia jatuh sakit, kemudian kembali. Setelah itu dia berkhotbah dan dia dikenal sebagai pengkhotbah yang ulung, yang radikal, di mana perkataan serta tindakannya saya pikir selaras dan memiliki integritas yang tinggi. Makanya orang mendengar khotbahnya. Khotbahnya juga saya pikir cukup metafisik, cukup transenden, cukup mengagumkan. Hal itu bisa dilihat ketika dia berkhotbah di Prancis, Sisilia, dan melakukan banyak mujizat, gitu ya, dan melakukan banyak mujizat. Dia tidak hanya berkhotbah, tapi juga ada karisma, yaitu dia bisa banyak melakukan mujizat terhadap orang-orang yang dijumpainya dan di mana dia bereksistensi. Tapi yang paling unik dari peristiwa itu bukan hanya orang-orang saja yang mendengarkan khotbah dia, tetapi juga ikan-ikan yang ada di pulau berduyun-duyun datang untuk mendengarkan khotbahnya. Sungguh luar biasa kan? Orang juga mendengarkan dengan penuh hikmat, dan ikan-ikan, siapa yang saja itu sampai ikan-ikan mau mendengarkan khotbahnya. Itu saya pikir cukup luar biasa. Saya pikir dia hubungannya dengan Kristus itu, sang penyelamat serta Tuhan itu, saya pikir cukup erat, cukup intim. Makanya setiap perkataannya itu digerakkan oleh sang cinta itu, digerakkan oleh Kristus itu sendiri. Makanya memiliki wibawa, memiliki makna mengenai kehidupan ini. Itu dia. Tapi suatu ketika ada seorang bapak yang bersikap skeptis, meragukan akan Hosti Kudus. Makanya bapak itu menantang Santo Antonius. Hai, saya pikir pembicaranya, hai Antonius, kulihat tindakanmu, kulihat khotbahmu begitu mengagumkan, mewartakan Kristus. Tapi aku tidak percaya akan kehadiran Kristus di dalam Hosti Kudus. Itu dikatakan Bapak itu kan. Saya pikir itulah dikatakan perbincangannya pun kita interpretasikan. Maka Antonius menerima tantangan itu. Oke Bapak, saya menerima tantangan Bapak bahwa Kristus hadir pada Hosti Kudus ini. Maka Bapak itu menguji apakah benar-benar Kristus hadir dalam Hosti Kudus ini, dan Bapak itu tidak memberi keledainya makan selama 3 hari. Karena tantangannya, jika keledaiku berlutut pada Hosti yang telah diberkati, maka aku percaya. Itu tantangannya. Maka Bapak ini berniat secara rasional, saya pikir sedikit licik atau licik, ya kan? Yaitu dia tidak memberi makan selama 3 hari keledainya. Dia tidak memberi selama 3 hari kan? Kemudian Antonius membawa Hosti yang telah diberkati. Setelah itu Antonius berpikir berjumpa dengan bapak itu dengan keledainya. Kemudian bapak ini, keledainya itu kan dia dikasih dia makan selama 3 hari. Itu sudah pasti lapar sekali lah kan? Udah kurus begitulah, udah ringan badannya kan, karena 3 hari dia diberi makan. Kemudian setelah itu bapak itu memberi banyak makanan sama keledainya itu. Tapi ketika Antonius membawa Hosti yang telah diberkati, tiba-tiba keledai itu bukan menuju makanan yang
banyak itu, tetapi Frida itu berlutut menghormati Posticulus itu. Disitulah bapak itu yang bersikap skeptis tadi mengakui bahwa Kristus hadir pada Posticulus itu. Saya pikir itu mujizat yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Antonius yang mengatakan Kristus. Sebenarnya itu sangat mengagumkan, ya kan? Perlu kita apresiasi memang Kristus itu hadir pada Posticulus. Itu saudara dan teman-temanku yang baik. Tetapi hal yang paling esensial perlu kita ambil maknanya dari iman Antonius ini terhadap Kristus itu, yaitu dia tetap mempasrahkan dirinya, tetap mengandalkan Tuhan di dalam langkah hidupnya, agar Tuhan mengiringi perjalanan hidupnya, mengiringi setiap tindakan perbuatannya sebagai orang yang terpanggil, sebagai seorang pengikut bayang ulung, melakukan banyak mujizat, bukan hanya orang yang mendengarkan khotbahnya, tapi juga ikan-ikan yang ada di danau. Itu sangat berwibawa. Tapi ketika kubur Antonius digali atau dibuka, dilihat lidahnya itu tidak busuk, tapi masih utuh katanya. Nah, apa sebenarnya hal itu? Itu merupakan tanda, itu merupakan simbol yang harus kita interpretasikan sebaik mungkin sesuai dengan pengalaman spiritual kita, kedekatan kita terhadap Kristus itu. Maka simbol lidah itu, tanda lidah itu dapat kita maknai sebagai peristiwa iman, sebagai mujizat. Apa dibalik itu semua? Lidah Antonius tidak busuk. Mungkin salah satu interpretasinya karena Antonius seorang pengkhotbah yang ulung mewartakan Kristus, maka lidah yang tidak busuk itu merupakan buah kerohanian yang dimiliki oleh Antonius selama hidupnya, dan itulah yang membuat dia semakin mempesona, semakin beraura, gitu kan, berkarisma untuk mewartakan Kristus itu. Makanya lidahnya tidak busuk. Itulah menurut interpretasi saya. Tapi kalau menurut interpretasi Anda itu berbeda, tidak masalah, sesuai dengan tafsiran Anda mengenai ke dalam iman Anda terhadap melihat fenomen-fenomen yang terjadi di dalam kehidupan ini. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi, mantap.